kami dari kelompok 3. Pada video kali ini Kita akan membahas tentang pemanasan global dan perubahan iklim, mulai dari pengertian, penyebab, Dampak dan penanggulangannya. So, let's check this out. Kalian tahu, bumi kita memiliki peningkatan suhu permukaan rata-rata global sekitar 2 derajat Fahrenheit atau 1 derajat Celcius yang terjadi sejak era praindustri tahun 1850 sampai 1900 dalam catatan National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA. Nah, berarti bumi kita mengalami peningkatan akumulasi panas secara signifikan loh. Panas ekstra tersebut menyebabkan suhu ekstrim regional dan musiman, berkurangnya tutupan salju dan es laut, peningkatan curah hujan lebat, dan perubahan habitat bagi tumbuhan dan hewan, memperluas bagian wilayah dan menyusutkan wilayah lainnya. Tanda-tanda tersebut adalah contoh akibat dari pemanasan global. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, daratan di bumi. Peningkatan suhu ini terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil. Setiap tahun, penggunaan bahan bakar fosil yang mencakup batu bara, minyak, dan gas alami ini selalu meningkat. Laju pemanasan ini ternyata meningkat secara signifikan dalam 100 tahun terakhir. Pembakarannya menyebabkan apa yang kita kenal sebagai efek rumah kaca di atmosfer bumi. efek rumah kaca. Apaan tuh? Rumah terbuat dari kaca. Efek rumah kaca itu istilah yang menggambarkan peristiwa ketika sinar matahari menembus atmosfer. Namun ketika panas tersebut dipantulkan ke permukaan, ia tidak dapat keluar kembali keluar angkasa karena gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil berupa karbon dioksida, klorofluorokarbon, uap air, metana, dan dinitrogen oksida yang mencegah panas ini keluar dari atmosfer. Kelebihan panas di atmosfer telah menyebabkan suhu rata-rata global meningkat dari waktu ke waktu yang menyebabkan peristiwa lain, yakni perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas, yang menghasilkan gas yang berangkap panas. peristiwa-peristiwa itu tadi tidak terjadi begitu saja, bukan? Pasti ada penyebabnya. Emang penyebabnya apa aja sih? Yang pertama, yaitu meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat pembakaran minyak bumi, seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam. Akibatnya, panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Kedua, yaitu polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Yang ketiga, yaitu borosnya penggunaan listrik. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis, karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. Yang keempat, yaitu polusi udara akibat asap industri. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Dan yang kelima, yaitu penebangan pohon dan pembakaran hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen.
Setelah mengetahui penyebabnya, kita juga harus tahu dampak-dampaknya nih. Dampak pemanasan global dan perubahan iklim antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Yang kedua, hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut. Yang ketiga, curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Yang keempat, mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Yang kelima, meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan juga ekosistem. Yang keenam, lapisan ozon atau atom oksigen pada atmosfer menipis. Sementara dia memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi, dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Dampak-dampak yang disebutkan tadi kebanyakan sudah terjadi di bumi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nah, cara untuk menanggulanginya adalah menggunakan energi terbarukan, yaitu sumber energi yang berasal dari alam seperti air, angin, panas bumi, cahaya matahari, dan biomasa. Mengurangi penggunaan sumber energi yang berasal dari batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Menerapkan pola hidup sehat seperti menggunakan sepeda sebagai alat transportasi atau berjalan kaki meningkatkan efisien penggunaan pada bahan bakar pada kendaraan. Menghentikan penebangan, perusakan, dan pembakaran hutan. Melakukan penghijauan. Membeli barang yang benar-benar dibutuhkan sehingga tidak terbengkalai dan menjadi sampah. Menghentikan penggunaan produk yang mengandung klorofluorokarbon atau disebut CFC dan beralih ke produk ramah lingkungan. Melakukan 5R, yaitu reduce, recycle, reuse, replace, dan treating. Baik, itu saja video penjelasan pemanasan global dan perubahan iklim dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.